Jam. Belum haji Dewa. Aku belum haji, Bu umroh gitu. Aku belum haji sayang. Aku masih belum haji. Doain ya. Kok nggak tahun ini, tahun depan insya Allah. Bismillah. Jangan panggil aku haji karena aku belum haji. Sebut saja namaku 4 huruf Tessa. Ya Dewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapan sidang NM? Selasa sayang. Mer, iya. Selasa jam 9 itu sidangnya Wan Prestasi ya. Halo Bun, halo sayang, hadir Bunda Tessa hadir. Salam dari Makassar. Hai Makassar. Film NA gimana? Film NM gimana Ra? Apa sih? FLM. Sehat terus, iya ya sayang, sehat juga. Bun, ada berita viral tentang bapaknya Riko tentang JPU yang nanganin kita, udah tahu belum? Cermatin Bun. Ada berita viral tentang bapaknya Riko tentang JPU yang nanganin kita, udah tahu belum? Coba aku liatin ya. Yang katanya pernah ikut kasus itu ya, terjerat kasus ya. Selasa ya sayang, insya Allah hadir. Kita harus pantau terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau nggak ada yang mantu, kalau tidak ada yang mantu, tidak ada yang bersuara, itu yang memang itu yang mau mereka, biar berita ini lenyap, tidak ada suara. Bentar saya, itu yang dimaui oleh segelintir orang, biar tidak berita ini viral, biar tidak ada suara, biar mau ngelakuin apapun sah-sah aja, nggak boleh. Halo Bun, Bandung hadir, hai. Mbok gosip suruh datang, jangan orang bubar baru datang. Viral Bun, JPU nih ketika ternyata pernah kasus, cari tahu sekarang. Iya, aku kasus ya. Makanya pakai masker. Nah, itu kan berarti pertanyaan aku, keheranan aku kan nggak heran kenapa bisa pakai masker mulu dari awal sampai akhir, kan itu kan biar nggak kelihatan serempak. Ternyata keheranan kita terjawab ya. Itu yang kata pengacara aja terbaru bilang Dr. Oki dalangnya bukan Niki, apa bener ya? Sayang, pengacara itu tidak berhak mengejar si A pelaku. Yang berhak itu adalah petugas penyidik. Jika Dr. Oki benar-benar terlibat seperti yang diomongin sebelah, itu tidak usah diajarin, penyidik udah pasti netapin dokter O itu TSK jika benar. Nah sekarang aja kan enggak. Kita melaporkan apapun ke polisi, biar polisi yang menanganin. Kita jangan sok tahu, biar polisi yang menanganin gitu loh. Buat apa kita sok tahu? Kita udah lapor ke polisi terus kita mau ini si A atau SK, si B TSK. Jangan kayak gitu. Jangan suka-sukanya maunya si A. Pengacara tidak berhak menentukan siapa TSK. Pengacara hanya istilahnya kayak membidanin ini loh. Yang menentukan itu kan penyidik, nanti yang menyidik. Oh ini patut TSK, oh ini enggak. Bingung aku pun sama pengacara. Iya, jadi pengacara itu bukan polisi, bukan penyidik yang bisa menetapkan orang TSK, nggak bisa. Ajukan aja beserta bukti-buktinya. Udah diajukan berserta bukti-buktinya, jebret. Nah kalau emang udah jebret, udah tinggal diem, tinggal duduk tenang. Siapa TSK-nya nanti biar penyidik yang bekerja. Itu setahu aku SOP jobdesk dari pengacara. Pengacara bukan polisi yang bisa menentukan si A TSK, si B TSK ya. Mudah-mudahan kita paham. Jadi mau pengacara bilang si A TSK, si B TSK, biarin aja karena dia bukan penyidik. Tidak ada dasar hukumnya dia menyebut itu. Presiden gak ngurus skincare, yang bilang ngurus skincare siapa? Buat beli rumah bener gak sih, luruskan lah.
Apa tuh? Kuyang gimana Bun? Nanti Selasa wajib hadir loh itu. Untuk One Prestasi. RG itu wajib hadir loh. Kecuali berhalangan ya. Kecuali sakit atau apapun. Tapi dia wajib hadir loh. Dia wajib hadir. Iya Dewa, biarin aja Dewa. Udah ketar-ketir dia Bun. Iya, karena ya misalnya ya, kalau memang bertahan dengan pasal yang kalian laporkan, harusnya kalian bertahan. Kalian melaporkan apa? Ya udah bertahan dengan laporannya kalian itu. Jangan ganti sana, ganti sini, ganti sana, ganti sini. Siapa di Mail sama Nikita? Nikita sama Mail. Gara-gara apa ditahan? Gara-gara 368. 1 meter hampir tingginya, bukti-bukti itu semua 368. Masukin Mail sama Nikita, sama Mail dari 368. Ya wajar kalau mereka bertanya, lu masukin gue pasal 368, sekarang pasalnya ke 369 lebih lunak. Wajar kalau dia bertanya karena dia yang mengalamin. Dia yang ada di dalam, mereka yang ada di dalam, mereka wajar kalau bertanya gitu loh. Gak usah, ngapain lu ini. Lah, yang ditahan siapa? Nikita sama Mail. Karena apa? Pasal apa? Pasal 368. Yang ancamannya berapa tahun? Di atas 5 tahun. Karena pasal 68 itu pemerasan. Terus gara-gara pasal 68 timbullah TPPU. Mereka ditahan karena pasal 368. Ada lagi TPPU. Di atas 5 tahun, makanya dari 20 hari penahanan ditambah 40 hari penahanan ditambah 30 hari penahanan ditambah 30 hari penahanan, itu dari pasal asal muasalnya dari pasal 368. Itu aja dulu. Makanya kalau Niki sama Mail bertanya, ya wajar karena mereka yang di dalam. Oh iya, ini mengenai ini nih, Loli nanti akan jadi saksi. Siap-siap aja yang merasa dirinya yang merasa mempengaruhi Loli, Dalang, ya. Nanti Loli akan menjadi saksi, akan mengungkap semua tuh di persidangannya Mr. V. Akan diungkap semua tuh. Siapa yang pengaruhi dia? Tuh, nanti Loli sama Niki kan jadi saksi. Loli saksi korban. Itu nanti pasti akan terbuka semua, orang heboh lagi tuh nanti. Rame lagi tuh. Jadi kalian gak usah tutup mata. Kalau ada orang yang bersuara, gak usah kalian marah. Kalian juga gak dilarang mau bersuara aja kalian sana. Gak ada yang larang kalian bersuara. Bersuaralah kalian. Nanti ini heboh lagi nih. Loli akan jadi saksi korban buat kasusnya Fadel. Itu nanti akan lagi tuh terbuka tuh. Siapa orang yang menyebabkan Loli begini, Loli melawan kepada ini, Loli begini, itu nanti akan bercerita semua tuh. Tuh siap-siap lagi tuh, heboh lagi tuh. Siapa yang pengaruhi dia, siapa yang pengaruhi Loli, sehingga Loli gak pulang-pulang. Siapa yang pengaruhi Loli, siapa yang mengirim Loli dana. Nah itu nanti siap-siap aja itu. Bu nanya aku balasan komenannya di VT-nya sebelah. Malah aku mau dilaporin Bun. Dilaporin kenapa kamu Ira? Kalau kamu merasa kamu gak masalah jangan takut. Kamu dilaporin karena apa? Biarin aja mereka mau lapor-lapor suka-sukanya aja lapor. Kehilangan sandal juga Ira bisa lapor kok, tapi nanti pembuktiannya. Apa? Kamu apa? Coba. Apa kata-kata yang mau dilaporin itu apa? Coba kamu share. Apa yang kamu dilaporin gara-gara apa? 1, kan udah saya bilang berapa kali. Pak di pasal undang-undang ITE jangan sebut nama komplit, sebut nama sesuai dengan KTP, jangan. Kalau kamu sebut nama itu untuk menghina orang, jika orang ini kan deliknya delik aduan, jika dia mengadu kamu bisa kena. Makanya saya bilang jangan tabrak undang-undang.
jangan sebut nama orang komplit, sebut aja inisial kayak apa kalau kamu merasa kamu nggak senang gitu loh. Jangan mencoba menabrak undang-undang gitu, Ira. Kalau menurut aku sih, kalau kamu misalnya digertak-gertak dengan lapor-lapor, ya silakan aja dia lapor. Kalau kamu merasa kamu nggak bersalah, silakan aja dia lapor. Haknya orang kok melapor. Tapi nanti pembuktian, kalian lihat waktu Lesti dilaporkan, ingat kan? Lesti Kejora dilaporkan, semua orang bisa melapor, terserah lu, suka-suka jidat lu laporin aja. Tapi nanti ada pembuktian. Kalau tidak terbukti, ada lapor balik. Nah, jangan dikit-dikit baper lapor, dikit-dikit lapor. Memang dikirain lu pade kepolisian itu ngurus-ngurusin pribadinya lu. Apalagi pasal undang-undang ITE ini adalah pasal karet. Jadi Ira, kamu kalau merasa kamu gak menabrak undang-undang, kamu tenang aja. Saya kalau bertanya buzzer, saya lihat dia akunnya fake dan di private, saya nggak akan mau jawab ya. Kalau buzzer bertanya akunnya akun pribadi ya, tidak di private, saya mau jawab. Tapi kalau di private saya nggak mau jawab. Cuman akun-akun fake, pengikut 0, 3, 2 nggak mau saya jawab ya. Sorry, saya nggak mau ngejawab. Saya seorang artis senior gak akan melayanin akun fake yang cuma 0, 1, 2, 3 pengikutnya. Walaupun pengikut lu ratusan tapi kelihatan akun fake gue nggak mau jawab. Lu private lagi akun lu, gak mau gue jawab. Kalau akunnya bener, bukan private, baru gue jawab. Apapun pertanyaan lu gue jawab. Tapi kalau pecinta gue jawab semuanya. Halo Bunda Tessa, salam sehat dari Samarinda. Hai Samarinda, sehat-sehat Mam, bersama selalu istighfar ya Mam. Kok serem ya Mam, uang yang kuasa. Uang mana ngatur nagaron sayang. Assalamualaikum Pak Tess, Waalaikumsalam sayang. Halo Tes Semarang hadir Kak Tessa. Hai Semarang, mer sore bun sore. Banyak buzzer bun, iya biar aja. Buzzer semua saya baca asalkan akunnya akun bener. Akun bener tidak di private, itu saya bacain. Tapi kalau akun fake, maaf ya, gue gak akan baca. Kalau akun pecinta, gue baca semua. Karena itu mood buster buat gue. Kakak cantik masih tinggal di Bekasi. Iya, rumahku yang di Grand Wisata, perumahan Grand Wisata masih ada sayang, dekat mall, dekat Living World. Assalamualaikum Bunda Comel hadir, support dari Malaysia. Hai, Waalaikumsalam. Sore Cibubur hadir, iya. Salam kenal dari Surabaya, kenal kembali. Katanya Mas Iqbal, iya gue tahu kan lu sering masuk Bal. Aku tahu karena berapa kali gue bacain. Kalau pertanyaan lu benar kan gue bacain Mas Iqbal. Aku pakai akun real, aku juga bukan buzzer, aku cuma bela kebenaran. Sama, kamu bela kebenaran, aku bela kebenaran. Kebenaran menurut kamu, kebenaran menurut aku, kan sama-sama, sering aku baca kan. Tapi kalau yang lain, yang buzzer-buzzer yang itu, aku gak mau baca, males. Akunnya akun fake. Terus ini, buzzer-buzzer, gak mau lah. Putri Sulung, iya Bunda, hai Siti. Kok gini gue nih, goyang-goyang dia. Jadi kalau mau komen, jangan jadi buzzer yang nggak jelas. Ya. Mau komen tapi buzzer nggak jelas. Bunda cantik gemoy moy uhui. Kak Tessa cantik natural gini deh. Makasih sayang. Assalamualaikum. Bunda cantik tanpa make up. Iya ya, kenapa ya? Mungkin muka kampung say. Muka kampung begini say. Kalau di make up malah aneh. Kalau di make up malah aneh. Kan namanya juga muka kampung ya, orang kampung ya. Kebetulan aja merantau puluhan tahun di Jakarta, alhamdulillah. Sebelumnya kan aku dari kampung, orang kampung gue. Jadi mukanya tuh kalau didandanin aneh, kalau nggak didandanin baru bagus. Itu namanya muka kampung sayang. Iya cantik, makasih Bundai. Assalamualaikum, mau KNM bebas. Waalaikumsalam, amin.
Natural berlipat-lipat filter ember. Kak Tessa, project terdekat apa Kak? Ada deh, Red Velvet, tar aja lihat ya. Pokoknya yang aku belum pernah, aku penyanyi udah, main sinetron udah, main film udah, bintang-bintang tamu di grup-grup lawak udah, ada yang belum aku belum. Ya itu nanti aku mau di situ. Sekarang lagi proses. Ya sudah prosesnya udah agak lama sih, tapi mengumpulkan tim, mengumpulkan segala macem gitu. Ceritanya sudah dapat, cerita asli, cerita dari cerita kisah nyata. Itu profesi itu yang aku akan mau gelutin. Aku mau gelutin di situ. Doain ya. Nggak bener, cantik kakak. Iya, Putri Sulu paling bisa. Orang mana aslinya? Aku Sumatera, campur-campur. Sama muka aku kalau makeup jadi aneh. Iya ya, kalau makeup tuh jadi ini ya, jadi apa? Mukanya ya aneh ya, karena kita mukanya tuh dasarnya muka Kampina saya. Jadi muka kayak aku ini muka kampung. Terus coba-coba mau dandan-dandan jadinya aneh gitu loh. Jadi kalau bangun tidur kayak sekarang nih, muka gue masih bengap ya bangun tidur. Nah kalau setiap gue bangun tidur pasti bagus iya. Kalau dendong, waduh, udah kayak apa ya. Kim Jong Un tes, Fahmi banyak ditegur banyak pengacara tuh karena nggak paham pasal. Kim Jong Un, iya. Assalamualaikum Bun, salah kenalan. Salam kenal, salam kenal. Gak usah make up Bun. Iya sayang, kalau di rumah ini baru bangun tidur aku, makanya suaranya juga agak-agak ngebas gitu kan. Kan ini hujan dari tadi ini di sekitar Jakarta Selatan, Jakarta Pusat Selatan itu hujan dari tadi. Hujannya itu gerimis dan itu mendung dari pagi, itu mendung, gak ada cahaya matahari. Jadi dari tadi aku tidur aja kerjaan aku. Mami pernah lihat di film-film horor. Iya, film horor produksi Indonesia, produksi Malaysia sayang. Aku main Menyala Bundaku. Hai, berita viral masa kini. Mbak Tessa anaknya berapa? Kalau dari perut aku 1. Tenang banget. Makasih Fatihah. Assalamualaikum Mbak Tessa. Pernah keluarga besar suami panggil Mbak Tessa nyanyi di tahun Assalamualaikum Mbak Tessa, pernah keluarga besar suami panggil Mbak Tessa nyanyi di tahun aku baru keluar album itu dia tahun 2002 ya, baru keluar album sayang. Salam ya, salam hormat buat keluarga besar suami ya. Halo Bun, salam di Cina sana sama sini hujan juga. Sama ya. Iya loh, dari pagi jadi males, dari tadi aku tidur sama sekali, aku nggak ada lab, aku tidur bener karena cuacanya tuh bikin enak tidur. Pagi aku bangun, aku sarapan, terus zuhur aku tidur lagi, ini baru bangun. Ini nanti kalau udah habis lab aku tidur lagi nih, nanti bangunnya maghrib. Dari pagi belum ada matahari. Film apa sih lupa gue, Hantu Mupeng. Hantu Mupeng produksi Indonesia. Setan Munafik produksi Malaysia yang tayang di Singapura, Brunei sama Malaysia. Mi, sapa aku, hai Eta. Bun, gimana kasus Yoke, apa bisa deportasi? Enggak. Yoke sudah P21 kayaknya. Jadi tidak dideportasi, sudah P21 tapi kayaknya juga ada campurnya dari kedutaan juga. Jadi Yoke juga dari kedutaan kok, dipantau dari kedutaannya dia. Tidak deportasi tapi di sini diadilin, di sini sudah P21, tidak jadi deportasi. Memang sudah masa waktu tinggalnya sudah habis, overstay ya, tapi dia di sini disidangkan di sini. Nanti kayaknya lebih bagus disidang di sini sayang, karena dia ada mamah di sini, ada keluarga di sini, mamahnya bisa datang tiap hari ngejenguk dia gitu. Fatihah, Ayuyu, Bunda Tessa bikin gemes kalau udah celumetan. Niki ngasih, Niki gak ngasih Gan. Bun, katanya paspor dibawa kabur temannya. Enggak sih. Jujur ya, aku belum pernah ngomong loh sama kalian. Aku tuh sudah jenguk Yoke, cuman aku betul-betul tidak, cuman silent aja. Aku jenguk Yoke, aku silent. Aku udah ke Bareskrim ngejenguk Yoke dan aku lihat, ini aku baru ngomong hari ini nih, sekali ini nih, baru kali ini aku ngomong nih.
aku jenguk Yoke, aku tidak pernah ribut. Sudah sebulan yang lalu aku jenguk. Aku langsung ketemu Yoke. Yoke juga masih oke, masih cantik. Nah, aku waktu jenguk Yoke lucu nih kejadiannya, lucu banget ini. Kalian pasti ketawa deh. Aku dibilang mau karena Yoke waktu yang bulan berapa ya? Itu dia bilang aku mau jenguk. Tapi kan waktu itu aku marah kan, kesel ya, aku nggak jenguk. Nah, begitu aku jenguk dia, di data itu udah ada nama aku gitu kan, bahwa ngejenguk harusnya bulan yang lalu karena di Yoke nyampein ini mau jenguk, ini mau jenguk. Nah, karena bulan lalu yang lalu itu aku nggak datang, pas bulan yang itu datang, aku datang terus langsung datang terus pas waktu kan ada beberapa tahap ya, dia kan di bawah basement gitu kan, ruangan mereka kan. Signal handphone tuh hilang, sama sekali signal handphone nggak ada, hilang. Di situ aku pas masuk itu aku ditanya, maaf, dikirain aku apa sih, opresong kayak Sahrul gitu dikirain. Kok ketawa ngakak. Terus gue diperiksa sama itunya, pas masuk gue diperiksa sama cewek-cewek gitu. Gimana sih tanggapan Donald Trump, Bun? Donald Trump bukan presiden kita, say. Kim Jong Un itu Donald Trump bukan presiden kita. Kalau lu kan presiden lu Korsel ya. Kalau gue presiden gue Prabowo. Halo Bunda cantik, salam dari Malaysia. Hai, I love you. Bun, aku lagi hamil, siapa dong? Oh Bun, pengen Bun. Hai Mamki, jaga kehamilannya, semoga lahir anak sehat, sehat dulu deh, sehat dan bisa menjadi anak yang diharapkan ya. Bundaku sayang, rindu, love you. Ular sama abu-abu masih jualan aja, emang laku? Laku nggak sih, ger? Iya nggak sih, ger? Ya biasa lah, biar aja jualan ngabisin stok. Kasihan juga stoknya kan. Jadi dia jualan, dia ngabisin stok. Besok Senin sidang Niki, datang nggak Mbak? Selasa sayang, bukan Senin, Selasa. Terus gimana lagi Bun, pas diperiksa mau ngakak nggak jadi. Oh iya aku diperiksa. Jadi aku pas datang gitu, jadi bapak-bapak yang cowok-cowok ngomong gini, aku nggak mau periksa karena mbak dilihat dulu, mbak warwerwor apa wanita apa gitu, dikira aku warwerwor. aku pede banget pertamanya kan, mbak maaf, mbaknya warwerwor apa ini gitu. Terus diperiksa sana, gue dimasukin ke satu ruangan gitu kan, yang khusus. Kalau yang lain kan masuk gitu, karena gue dikirain warwerwor kali ya, gue dimasukin ke ruangan khusus, diperiksa di situ. Dan yang periksa gue kan perempuan ya, ketawa-ketawa dia. Gue bilang, kenapa sih mbak, emang dikirain gue warwerwor? Ya ketawa-ketawa, iya nggak apa-apa, ini prosedur gitu. Dikirain gue warwerwor gitu, karena gue mau jenguk Yoke. Yoke kan selnya khusus kan. Dan aku tidak ada kepentingan apapun jenguk Yoke. Aku tidak ada sama sekali untuk, hai aku jenguk Yoke nih begini nggak ada. Aku tidak ada, hanya untuk aku perikemanusiaan aja. Dan Yoke minta maaf sama aku. Dia bilang apa? Aku minta maaf katanya. Kenapa? Aku gitu kan. Iya karena katanya kalau aku ke Jakarta aku nggak ketemu sama Tessa terus, karena dia ngomong tuh dilarang si A si B si C yang larang untuk ketemu aku. Aku bilang ya nggak masalah, nggak apa-apa lagi, gue gituin. Jadi Yoke menyampaikan permintaan maafnya sama aku karena katanya kalau dari Jakarta dia dilarang ketemu aku gitu. Ya aku nggak masalah, aku bilang aku fine aja. Ya tapi itu pengakuannya Yoke ya, itu kita hargai. Aku bilang nggak apa-apa, aku nggak pernah marah sama kamu, cuman aku kan udah berapa kali ingetin kamu jangan terlalu menyebutkan orang si A si B si C si D itu yang belum tentu kebenarannya. Terus kamu juga membuka data, kan ada data ini, data pribadi lah yang dia buka, itu kan nggak boleh. Halo Bunda cantik, salam kenal dari Bandung. Iya, tapi yang pasti Yoke tetap cantik, masih cantik malah. Aku lihat malah makin cantik. Gitu sayang. Ini aku baru ungkap ya setelah sebulan aku jenguk ya. Jangan kepala miring-miring, nanti putus kaluang. Santai. Bun tadi Fitri tentang si masker, emang kenapa Yoke Bun? Yoke masih tetap cantik, udah P21. Ini produser film aku ya, sabar dan ikhlas. Ini kayak aku ini ya.
Doain ya semua berjalan lancar ya. Bunda, gimana proses si amfibi? Mirip DJ Margareta Palembang, Bun. Oh iya. Kira-kira Yoke divonis berapa tahun, Bun? Belum sidang, belum persidangan. Sekarang masih pelimpahan ke kejaksaan, belum sidang deh saya. Aku nggak, vonisnya yang pasti di atas 5 tahun. Ininya bukan vonis, ancamannya. Kita lihat aja nanti ya, mudah-mudahan. Tapi orang kedutaan sana juga ikut nanti di dalam pengadilannya. Bunda Tessa, salam dari Tangerang, fans Nikita dan Nikita Mirjani, fans Nika Ardila dan fans Nikita Mirjani, love you. Aku selalu mengikuti TikTok Bunda Tessa, lebih makasih Niki. Malaysia mendoakan Bunda dan Niki. Makasih Miss Lona. Kakak usianya berapa? Awet muda banget, si licin, bersih kulitnya. Makasih Sofia, thank you sayang. Bunda, nanti Kak Niki keluar nggak ya? Kalau keluar pasti keluar, karena Niki bukan hukuman seumur hidup, pasti keluar dengan cara apapun. Nanti Allah yang nunjukkan, apa diponis bebas, apa diponis karena keputusan hakim atau apalah. Yang pasti kalau keluar pasti keluar, tapi kita nggak tahu keluarnya karena apa. Doain aja sayang. Raja Mandala hadir, hai Raja Mandala. Halo itu, hai. Nggak dibaca apa sayang, Popeye? Ingat hari Selasa guys. Ya, hari Selasa Niki sidang ya. Jam 9, jam 10 gituan. Karena sidangnya sidang One Prestasi dulu. One Prestasi yang dihadiri oleh Nikita. Bagus sih, karena biar jelas. Itu kayaknya RG ini deh wajib datang. Kalau sidang besok kayak Selasa kayaknya RJ wajib datang, yang sidang One Prestasi ya, yang One Prestasi. Tapi aku nggak tahu bisa datang apa enggak. Bunda viral suka jungkok ya? Iya. Abang Popeyes, kita tunjukin kita pintar, jangan membuli kayak mereka. Balas statementnya aja. Apa itu Kim Jong Un? Semoga apa tangkapan dari jaksa perempuan yang viral, Bun? Nah, aku juga bingung. Aku mau cari tahu yang viral itu kan katanya ada pernak itu ya. Kalau tangkapan aku sih, ya gara-gara nggak dilepas-lepas maskernya, jadi kan orang mencari tahu siapa sih ini. Bang Budi, lapar aku, makan dong. Masa lapar teriak di sini, makan dong Bang Budi. Makan, ulang tahun, mentraktir, tapi aku nggak diundang. Oke, baiklah, terima kasih. Jangan datang. Kenapa Bang Popeye jangan datang? Itu terserah aku lah. Assalamualaikum Bu Tessa, semangat ya. Iya, Waalaikumsalam. Seserah aku lah, aku mau datang kok. Bang Popeye ngatur-ngatur aku. Aku mau datang mau nggak urusan aku dong. Kenapa harus aku diatur-atur? Aku mau datang kenapa emang sayang? Semangat, iya. Bun Cantik yang sebelah joget terus, nggak apa-apa, biarin. Ntar juga dia akan sesak napasnya. Kalau sekarang biarin joget dulu, biarin aja. Untuk menunjukin kalau mereka bahagia. Sayang, pura-pura bahagia tuh nggak enak loh, sakit. Pura-pura bahagia tuh nggak enak. Nggak apa-apa, datang aja, biar iya harus datang dong. Namanya aku, kalau Niki keluar, aku akan stop untuk omong, karena Niki bisa membela dirinya. Aku tidak akan ngomong. Niki bisa membela dirinya, tapi karena Niki belum bisa membela dirinya, aku masih ngomong. Kalau kalian pengen Niki keluar, aku tidak akan ngomong ya. Karena sudah, buat apa aku ngomong, kan Niki sudah bisa membela dirinya. Aku ngomong karena Niki dan Mail tidak bisa membela dirinya. Itu aja. Gampang sayang. Ya. Karena tidak aku ngomong pun, ya posisinya aku tetap aja, nggak ada ngaruh-ngaruh juga. Nggak ngaruh. Semangat, iya. Bunda seperti Hitomi Tanaka. Siapa itu? Jangan dibilangin itu hantu Jepang ya. Bunda udah jenguk Mabel. Emang sakit? Sakit apa? Dirawat di mana? Aku belum nanya. Bun, tangkatan jasa pikiran dulu keluarkan P19. Ya mudah-mudahan aja sudah tobat ya dengan kasus yang kemarin. Kalau memang itu benar dia ya. Karena kan kemarin dia memakai masker. Kita tidak mengenali mukanya. Mudah-mudahan Selasa sudah bisa melepas masker. Karena kalau kita menutupi orang kan jadi bertanya-tanya. Orang bertanya-tanya. Jangan salahin orang kalau jika bertanya ya kan.
Kan orang jadi cari tahu kan. Tuh. Jangan mimpi jengger keluar. Nggak mimpi sayang, kenyataan. Ngapain mimpi? Capek mimpi-mimpi. Kenyataan aja. JPU itu yang menghalangi Bang Fahmi ketemu Niki Bun. Oh itu ya. Iya lucu. Lawyer itu biasanya sama kliennya tuh kan gini ya. Ini kenapa kayak jadi emang yang herannya aku sedih di situ ya. Jujur aku sedih. Emang seorang Nikita itu siapa sih? Emang dia begitunya banget sehingga lawyer aja nggak bisa bertemu, dilarang untuk bertemu, kan itu suatu keanehan. Jangan membuat keanehan. Lawyernya Nikita aja dilarang bertemu, ya. Terus lu memakai masker dari mulai sidang sampai selesai sidang. Itu kan keanehan-keanehan yang kamu munculkan, yang kalian munculkan. Itu kan jadi pertanyaan netizen. Aku ini netizen. Aku jadi bertanya-tanya gitu. Kenapa? Aneh apa? Kenapa lu larang-larang Bang Fahmi ketemu sama kliennya? Klien dan lawyer kan itu deket. Ahli hukumnya sama kliennya larang ketemu. Ada apa? Kenapa? Santai aja bos, ya santai, ya nggak usah gitu-gitu banget. Karena ini bukan sidang skripsi, jadi nyantai aja. Sidang ini kan adalah proses yang harus dijalanin. Nggak usah dibikin-bikin ketat-ketat banget kayak mau ujian negara, kayak mau skripsi, ya kan? Santai bos. Nggak usah juga dilarang-larang juga seorang lawyer menemuin kliennya, biarin. Gak usah juga bengep memakai masker. Kali ini imbauan aku ya. Tapi kalian mungkin tiga-tiganya kena virus kali ya, virus flu ya. Aku nggak tahu. Tapi kalau udah nggak kena virus flu, ini deh, buka maskernya Selasa ya. Kalau enggak nanti aku beri obat deh. Kalau misal sakit aku beri obat. Misalnya sakit apa? Misalnya aku tanya sakit apa Mbak? Misalnya sakit. Kalau bisa aku menanya sakit, aku akan beri obat. Aku akan telepon dokterku untuk memberi Mbak sakit apa biar dikirim dokterku obatnya. Yang penting Mbak lepas masker supaya kasihan Mbak, biar nggak bengep gitu. Karena napas kan ketahan itu berjam-jam, mana lagi ngobrol gitu kan, orang nggak kedengeran ngomongnya apa. Tapi nanti kita lihat ini kita menjadi membacakan eksepsi pembelaan, membacakan eksepsi penolakan. Kita lihat pasti ini kita tidak menggunakan masker dan itu pasti jelas terdengar. Karena tidak tertutup mulutnya gitu. Ini kita menghimbau baik-baik loh. Kalau kalian mau dihimbau monggo. Kalau misalnya marah, aku bertanya-tanya jadinya kenapa sih harus marah kalau aku duduk bersuara di sini? Kenapa harus kalian banyak-banyak buzzer menyerang aku? Dan nggak ngaruh juga buat aku. Mau buzzer semua juga isinya nggak ngaruh. Nggak ada ngaruh-ngaruhnya sumpah. Sumpah deh nggak ngaruh buat gue. Mau itu buzzer lu serang semua di sini, serang semua, nggak ngaruh buat gue sayang ya, nggak ada ngaruhnya sayang, ngaruh buat gue. Jadi capek kalian ngirim buzzer ke aku, tapi nggak apa-apa sih biar buzzer gajian. Gak usah terlalu rame juga ngirim buzzer ke aku. Capek bayar kalian. Aku mau bersuara aja. Jangan kalian, berapa orang sih yang bersuara segelintir loh. Cuman berapa orang. Jangan halangi, jangan bungkam yang kami yang bersuara. Biarin aja. Kami juga bersuara tidak ada kepentingan. Yang penting supaya jelas aja. Ini kan udah masuk ranah pengadilan, biar jelas aja. Gak usah kan kayak kemarin kalau kita nggak bertanya kenapa sih Mbak nggak pakai masker, nggak dilepas-lepas, ujung-ujungnya mereka pada cari tahu siapa Mbak itu sebenarnya kan. Tuh iya, aku lihat waktu live ku tandai JPU itu udah ketemu Lafiti Pak Alex Wina. Aku udah gak sabar tanggal 1. Tunggu ya tanggal 1 besok insya Allah Senin, insya Allahnya lagi pagi tanggal 1. Tapi paginya Nikinya sidang perdata dulu, sidang perdata. Kalau misalnya hakim setuju lanjut sidang pidana, akan lanjut sidang pidana. Doain aja ya, akan lanjut ke sidang pidana. Itu Niki membacakan hampir 100 halaman yang akan dibaca. Tuh, itu kita harus dengar apa sih yang dibilang kemarin, dibilang Niki kan ada bilang Niki itu halu. Dakwaan itu halu. Nah, kita mau denger nanti dari Niki. Banyak janggal Bun, pas Niki ngomong ada cowok di belakang ngasih isyarat. Tuh ini pendapatan yang suka sama Niki ya.
Bun tahu nggak JPU maskeran? Aku udah lihat, tapi aku belum lihat banget. Aku udah lihat sekilas yang katanya itu ya. Aku udah lihat sekilas, tapi aku lihat banget. Nanti malam baru kita omongin ya, ntar malam ya. Nanti aku lihat dulu nih sore ini, ntar malam kita omongin. Jangan ya Dek, waduh jangan ya Dek. Mungkin dia dapat ampau. Sehat selalu ya Bunda, iya. Mak Tessa the best, makasih sayang. Mungkin Bunda tanggapannya Yoke gimana aja. Yoke tetap cantik, jujur, makin cantik, makin putih banget karena mungkin nggak keluar ya. Makin cantik, makin putih banget. Yang pasti dia sedih pertama ketemu aku, dia minta maaf karena dia nggak ketemu aku katanya, karena setiap dia mau ketemu aku dilarang. Dia kasih tahu si A si B si C si D yang larang ketemu aku. Nggak masalah buat aku, biar nggak apa-apa. Tapi dia minta maaf, itu yang buat aku sedih, dan dia sudah P21 dan nanti akan dipersidangkan. Yang pasti mamanya dia selalu mendampingin dia. Itu aja sih ya. Dia udah ganti pengacara. Sekarang pengacara teman mamahnya. Ya kita hargai semua apapun usaha dia, dan dia aku lihat anaknya tenang, santai. Doakan yang terbaik untuk Niki dari Malaysia. Makasih Onong, amin. Semoga ya. Nikmir bakal bebas atau lanjut? Persidangan ya pasti lanjut, karena persidangan sudah digelar ya kan, yang pasti sudah lanjut kalau persidangan sayang. Tapi kita nanti tinggal tunggu vonis dari hakimnya setelah sidang ini bergulir. Ini kan aja kemarin baru pembacaan dakwaan, ini pembelaan ya kan, pembelaan dari Nikmir. Besoknya lagi ada berapa kali sidang lagi lah, mungkin apa sekitar 7, 8 atau 10 kali persidangan. Itu baru nanti ada keputusan. Kita doain aja yang terbaik, semoga sidang ini berjalan lancar, tidak ada halangan. Aku yakin Kak Niki pasti bebas, amin. Keyakinan kamu tetap dipertahankan sambil berdoa ya sayang. Si Abu datang nggak? Harusnya datang, semestinya datang, karena besok itu adalah masih mediasi untuk perdata yang kedua. Seharusnya datang. Kayaknya agak wajib dia datang besok ya, seharusnya datang. Miss Lona pasti didoakan, makasih sayang, mantap kata-katanya Bunda. Power love, makasih. Bunda Yosi udah di Bandung belum? Bunda Yosi siapa ya? Tanggal 1 semoga lancar, gak ada kejanggalan, amin. Yang pasti tanggal 1 kalian harus dengar pledoi pembelaan dari seorang Nikita Mirzani yang dibacakan langsung, juga nanti dibacakan juga oleh Bang Fahmi. Jadi ada dua yang ngebacanya. Semangat Bu, semangat buat Nikmir, pasti ada jalan buat Nimir, amin. Bisa nggak NM bebas Bunda? Ya kalau bisa, karena NM kan bukan ancaman seumur hidup. Dia pasti bisa bebas lah, kan dia bukan penjahat kelas kakap, bukan pembunuh, bukan narkocoy, bukan BD, bukan yang merugikan negara ribuan triliun, bukan kan? Udah pastilah. Besok apa Selasa? Selasa sayang. Seharian ngomongin orang, bukan seharian sayang. Berapa menit ya? Udah mau sejam. Karena seharian gue tidur tadi. Insya Allah Nikilah pemenangnya, amin. Bisa nggak NM bebas? Ya kalau nanti ini tergantung ya tetap ya kekuatan sidang, kekuatan Niki, kekuatan lawyer itu yang diuji banget di sini, dan semoga hakim tegak lurus. Nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Doain aja semoga ya, semoga sayang. Seharian tidur, iya ini baby atau bahasa Arab. Ibu Tessa, iya saya nggak bisa apa? Kamu nggak bisa apa? Apa yang nggak bisa? Nggak bisa bebas? Emang lu kira si NM apa? Kenapa nggak bisa bebas? Kenapa? Hati lu yang membusuk, penyakit hati yang lu tanamkan, penyakit hati. Ya ini gua himbau lagi buat yang punya penyakit hati. Bu, salpok sama muka ibu cantik banget, kunyit asam paling bisa. Buat yang punya penyakit hati, ya nanti Loli akan bersidang menjadi saksi korban, ya. Nanti itu akan dikulik itu Loli itu. Akan dikulik. Siapa yang menyuruh dia membenci maminya, aminya? Siapa yang menyuruh dia untuk melakukan ini? Siapa yang mendanai dia sehingga nggak pulang-pulang ke rumah aminya? Itu nanti akan terbuka dan itu akan
Salam Bu Tessa, makin cantik aja. Suka dari dulu masa kecil aku sampai sekarang sudah tua. Makasih Utafrop, thank you. Tua itu pasti, sehat itu pilihan, cantik juga pilihan. Nah kalian mau apa? Mau tua pasti atau mau cantik pilihan? Tua udah pasti, setiap hari kita nambah tua, nambah umur, nambah tua, sudah pasti. Semua orang, anak bayi pun nambah umur, nambah tua. Cantik, sehat itu pilihan, tergantung kalian. Kalian mau cantik, kalian mau sehat, anggap aja kalian kalau makan, itu yang kalian makan itu adalah obat. Nah itu, apa yang kalian makan itu adalah obat. Jadi jangan makan, ini himbauan aku sih ya, jangan makan yang jangan keseringan makan junk food, jangan keseringan sayang. Tapi anak-anak Gen Z sekarang, anak-anak milenial sekarang yang makannya junk food kan. Tapi jangan terlalu keseringan. Imbangin dengan sayur, imbangin dengan jus ya. Sehat, cantik itu pilihan kalian. Tua itu pasti. Setiap hari nambah tua. Anak bayi pun nambah tua. Tapi untuk cantik, untuk sehat itu kalian yang milih. Lebih bagus kalian memakan, kalian menganggap itu obat daripada kalian makan obat. Lebih bagus makanan kalian dianggap obat. Oke. Apa rahasianya mami bisa awet muda? Ya barusan aku ngomongin, kamu mau muda, mbak, mau muda semua bisa muda. Tapi yang dimakan dulu yang utama. Apa yang kalian makan setiap harinya? Itu yang membuat metabolisme tubuh kalian berkeseimbangan. Misalnya hari ini kalian makan junk food, hari ini kalian makan restoran, besok imbangin kalian makan di rumah dengan semangkok sayur, dengan jus, mau tidur minum jus, bangun pagi semangkok sayur panas. Itu anggap aja obat. Jadi kalian nggak minum obat, makanan kalian anggap obat. Maksud saya sekarang sudah tua, Bu Tessa awet muda cantik. Makasih sayang. Tua itu pasti sayang. Setiap orang tambah tua. Tiap hari umur tambah tua. Nggak ada orang mundur, nggak ada, maju. Aku ingat waktu main film Malin Kundang, iya yang bersama Desi Anasari ya, sama Fahri Albar. Aku juga sedih dengan Fahri Albar yang sekarang lagi kena kasus ya. Kita doain semoga Fahri Albar insya Allah bisa berubah, nggak lagi seperti dengan kasus yang sekarang ya. Karena anaknya pada dasarnya baik, pada dasarnya Fahri Albar ini baik pendiam, mungkin karena ini ya kan tahu dengan cerita orang tuanya kan, itu yang bikin dia kali ngeboat itu ya. Pada dasar anaknya baik banget, anaknya baik, pemalu dan gak macam-macam. Mungkin itu yang dialamin sekarang itu mungkin bentuk pelarian dari masalah dari orang tuanya mungkin loh ya. Tapi aku malas olahraga, gimana dong? Nggak usah olahraga terlalu ini. Habis sholat subuh kamu jalan aja setengah jam, muter komplek. Kan komplek itu pohon-pohon banyak. Muter komplek aja setengah jam. Nggak harus kamu pergi ke gym kalau males. Nggak harus kamu pergi kemana, ke tempat olahraga atau ke Senayan sana kamu lari muter-muter. Nggak harus. Komplek aja kamu puterin setengah jam. Setengah jam kamu puterin sambil nunggu waktu syuruk. Kamu habis subuh kamu puterin setengah jam. Itu jauh lebih sehat karena oksigennya kan baru turun tuh. Bun, request lagu dong. Aku akan bernyanyi di live aku jika masalah Nikita Mirzani selesai. Jika masalah Nikita Mirzani sudah selesai, sudah jelas kedudukannya, sudah jelas putusan hakimnya, baru kita nyanyi ya sayang ya. Tapi buat sementara aku konsen dulu ya. Kita perkembangan ini setiap hari ada aja nih. Perkembangannya ada aja nih. Ada aja perkembangannya nih. Yang penting leher jangan dimiringin Bun, gini ya. Enggak apa lah gini say. Begini ya, gini. Ya udah enggak apa-apa gini. Enak juga begini ya, kesanggah loh leher kita. Kalau gini kan capek juga berjam-jam. Gini aja deh gue. Nyanggah. Adam. Mbak, kamu itu selalu cantik, makasih sayang. Bu Tessa dulu sahabatnya almarhum Nika Abdillah. Iya. Bun ke Bandung dong, hihihi. Minggu lalu aku ke Bandung loh, minggu kemarin. Ditunggu Bunda, semoga Kaniki cepat keluar, amin, dan masalahnya cepat selesaikan, amin. Kemarin itu kenapa masa teriak-teriak, males gue. Bun, sapa aku dong anak Medan. Hai anak Medan, sekarang stay di Aceh. Muar Bunda cantik, hai anak Medan, anak Medan doai kawan. Moda pergaulan, baik di sana say. Aku juga anak Medan. Bun Tessa umur berapa sih? 93 sayang. Ke Solo Bun, insya Allah. Kalau miring banyak orang. Kalau miring kayak orang seketai. Bijaksananya ibu ini, love you, hai, makasih loh Karang.
Bunda ger. Dewi Kali. Kang Nyanyep ger. Kang Nyanyep baru bangun ger. Dia pendukung Nikita Mirjani ger. Sudah pasti Kang Nyanyep ger. Paling depan untuk Nikita Mirjani ger. Kapan ke Batam, Mak? Doain insya Allah. 93 serius, Bu? Enggak lah. Yang miring kepalanya andur, Bun. Iya, soalnya enak loh miring guys gini tuh. Ya, mungkin pernya udah rusak kali ya, kan begini enak tuh. Hah? Beneran 93 semudah ini? Enggak sayang, Mbak Ster. Yes, ger. Yes, ger. Ger, just mom. Ya, sayang. Sensa selamat sore, Buntes. Hai, Bang Sensa selamat sore. Bang Senses di Palembang atau di mana ya? Di Palembang atau di Lampung ya Bang Senses ya. Bang Senses ini katanya dia raja sawer. Nah itu dia apa tuh dia kasih tuh? Yang hot. Ger. Bun, Andur keplok-keplok Bun. Oh ya, aku ngomongin ya, siap-siap buat kalian yang selama ini ngerasa sudah nge-brainwash seorang Loli. Karena Loli akan Palembang ya Bang Senset. Oke. Karena Palembang love you. Karena Loli akan bersaksi minggu depan bersama Nikita Mirjani. Di situ Loli pasti bersaksi siapa sih yang nyuruh dia untuk melawan Aminya, untuk tidak sepaham dengan Aminya. Siapa yang ngirimin dia dana kecil-kecilan untuk bertahan, itu pasti akan dibuka. Itu nanti akan heboh lagi. Kunyit asam. Grrr. Habis perawatan nepes di Korea nggak ada perubahan lagi, pencerahan terus berasa artis dia. Happy Sunday Bunda, hai. Ya Bun nggak usah mirip nepos, gini deh sayang. Bun, Nikita Mirjani kapan bebas? Doain yang sebagusnya tercepat bebasnya ya insya Allah. Aditya Gunawan, betul. Orang baik pasti pada akhirnya menang. Yes. Iya, nggak apa-apa. Biarin dulu, ini kan perjalanan ya, perjalanan hidup dari seorang Nikita Mirjani yang mana dia sama anaknya aja diotak-atik, dia bersama dulu suaminya juga diotak-atik. Ya, ini adalah itu makanya pentingnya kita memilih pertemanan ya, pentingnya kita memilih pertemanan, teman ya, penting banget. Lebih bagus tidak punya teman daripada kita salah memilih teman. Karena teman inilah kita harus waspada sama orang yang ada di dekat kita. Karena kita nggak siap di saat dia mau iniin kita. Tapi kalau lawan kita jauh lebih siap-siap. Justru yang suka menisiuk dari belakang atau dari samping adalah teman dekat kita. Hati-hati dalam memilih teman. Hati-hati dalam memilih teman. Kenapa? Udah dalam jangka waktu 3 tahun ini saya tidak pernah membawa lagi teman saya masuk ke rumah saya sejak 3 tahun ini. Kalau sebelumnya sih rumah saya tempat-tempatnya ngumpul-ngumpul. Tapi 3 tahun ini saya tidak pernah lagi membawa teman di dalam rumah saya karena saya tidak mau saya dan keluarga saya diganggu oleh teman saya. Teman itu yang bisa menusuk kita. Karena kita lebih tidak berhati-hati dengan teman. Itulah pentingnya artinya pertemanan. Sekarang followernya banyak ya Bun, gara-gara nimbrung di kasus NM. Betul. Semoga bebas ya Bu Ami, kasih anak-anak. Ya betul, Banditya Gunawan, betul. Tapi menurutku NM bersalah sih, ya monggo sayang. Masing-masing kalian punya pendapat, monggo. Saya tidak pernah memarahi pendapat kalian, silahkan. Itu cara pikir kalian, cara berpendapat kalian, sehingga silahkan. Bun, tanggapin JPU yang lagi viral. Nanti malam aku tanggapin JPU, aku baca dulu sekarang, aku nggak mau nanggapin yang aku belum tahu. Aku baca dulu, aku lihat dulu, aku cocokin dulu namanya, mukanya, aku cocokin dulu dengan muka yang aku foto waktu kemarin kan mereka pakai masker, ada aku foto. Aku cocokin dulu bener nggak? Ntar malam kita baru komen ya sayang. Gitu sayang. Oke, sayang udah jam 5. Nina sama sore nggak jadi cantik. Bun sekarang Febesnya beli tambah mukanya nggak yang jadi cantik Bun.
Ren, apa sih Ren? Sapa aku dong bun, ular siapa sih? Ular kadut sayang. Nina Valen bunda ya, bepis kurangan biar aman. Ya sayang, halo bunda cantik sayang, aku udahan dulu ya, sudah jam 5. Nanti aku mau baca dulu tentang hakim, tentang JPU-nya ya. Kalau aku udah tahu ntar malam kita bahas ya. Ntar malam abis Isya kita bahas siapa itu kita cari tahu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.